Mbak anggap aja 180 juta duit yang Mbak habisin, anggap aja Mbak membayar dengan hal itu gitu loh. Ya jadi kita nggak usah egois juga. Ketika kita menyatakan duit pinjol ini tidak bisa kita balikan lagi, ya sudah, kita persiapkan dengan risikonya. Apa risikonya? Dia datang ke kantor misalnya gitu kan, atau dia menyebarkan data ke kontak-kontak darurat. Menyebarkan data ke kontak darurat gimana? Dia sebar data ke kontak darurat yang konsepnya yang seperti apa? Karena sejak awal kontak darurat ini kita yang memberikan, kita yang mengizinkan. Ya kan? Kontak darurat, ada video saya ya, nanti Mbak bisa tonton juga video saya itu. Kontak darurat tidak bisa dilakukan tempat sarana penagihan. Ya, kontak darurat itu hanya mengkonfirmasi soal keberadaan debetur. Kalau debeturnya tidak bisa dihubungi, jadi tidak ada kontak darurat itu ikut ditagih juga. Ya, apalagi sampai disebarkan data. Sekarang saya kan nggak tahu nih 16 pinjol yang Mbak sampaikan ini apa aja, saya nggak tahu, karena yang bertanya pun juga tidak menjelaskan secara spesifik pinjol apa aja yang dia pinjam. Ya kan? Yang jelas dia hanya bertanya, saya ada 16 pinjol dengan total semuanya 180 juta. Harusnya ini kan lebih lengkap lagi ya kan. Kalau misalnya teman-teman nanti mau bertanya juga sama saya di Instagram, misalnya Anda meminjam lebih dari 3 aplikasi pinjol, jelaskan juga kapan pertama sekali Anda mulai minjam, dan kapan yang terakhir cair, dan berapa nominalnya semuanya. Ya kan, nama-nama aplikasinya. Karena gini, ada satu aturan dari OJK, satu orang cuma boleh meminjam di 3 aplikasi pinjol. Ya kan, khusus pinjol legal. Sekarang Mbak ini menyampaikan dia terjebak dengan total 16 pinjol. Tapi kita nggak tahu nih pinjolnya apakah legal, apakah ilegal, kita juga nggak tahu. Dengan total 180 juta. Yang dia khawatirkan adalah soal DC datang ke kantor. Oke. Saya paham banget. Mungkin dalam pemikiran Mbak ini, seandainya DC datang ke kantor itu mempermalukan, dan dia akan resign dan dipecat dari sebuah perusahaan itu. Ya kan, di tengah situasi ekonomi sulit seperti ini, siapa yang tidak membutuhkan yang namanya pekerjaan? Ya kan? Tapi ingat lagi ya, ini buat teman-teman semuanya, saya sampaikan juga, bukan sok menggurui atau sok-sokan dengan pekerjaan yang begana yang begini, enggak gitu loh. Saya paham pekerjaan itu adalah sumber penghasilan dari teman-teman semuanya. Tapi ingat ya, selagi kita umat beragama, kita pasti meyakini dan mempercayai pekerjaan itu adalah rezeki, dan rezeki itu datang dari Yang Maha Kuasa. Ya. Jadi bukan karena kitanya yang pintar, bukan karena kitanya yang hebat, bukan kitanya yang lulusan fakultas ini, fakultas itu, bukan itu. Tapi karena Tuhanlah yang menitipkan rezeki kita melalui perusahaan itu. Kalau soal kita mempunyai ijazah, kita mempunyai sertifikat, itu hanya persyaratan. Ya, karena rezeki kita ada di situ, makanya prosesnya semuanya lancar. Dan Anda nggak perlu khawatir juga soal dengan Anda terjebak di pinjol, terus mereka menghubungi kantor, terus Anda langsung dipecat. Nggak usah khawatir dengan hal itu. Kenapa? Selagi rezeki Anda masih ada di perusahaan itu, berat dari pinjol ini, masalah yang Anda hadapi, Anda tidak akan dipecat. Selagi Tuhan mengatakan rezeki Anda masih ada di situ. Tapi kalau rezeki Anda tidak ada di situ, tanpa ada masalah pinjol pun, Anda akan berhenti dengan sendirinya. Ya. Pertanyaan saya adalah, kapan terakhir teman-teman bersyukur karena Anda telah mendapatkan pekerjaan yang saat ini? Ya, bukan soal membandingkan, oh gaji Anda besar, wah, oh Anda orang hebat, bukan itu. Tapi kapan Anda pernah bersyukur, mengucapkan terima kasih sama Yang Maha Kuasa karena Anda telah diberikan pekerjaan yang seperti ini? Ya, tanya sama diri masing-masing, jangan sampai ketakutan yang terlalu berlebihan. Oke?